Puji Tuhan. Bapak Ibu, untuk lebih mempertajam lagi materi prinsip afirmasi potensi, pagi ini telah hadir bersama kita Bapak Beta Sandi Tenggara yang akan menyampaikan ringkasan materi. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Beta terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak Beta. Selamat pagi, Pak Kris. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebelumnya saya juga akan memperkenalkan Bapak Beta melalui biografi beliau. Bapak Beta Sandi Tenggara memiliki seorang istri bernama Ibu Eliana Setiawan. Beliau memiliki seorang putra dan seorang putri. Putra beliau bernama Besaliel Tenggara dan putri beliau bernama Elizabeth Tenggara. Bapak Beta Sandi Tenggara saat ini juga aktif dalam pelayanan. Beliau adalah salah satu penatua Abaloh Bali, salah satu pemimpin Yayasan Harapan Bangsa, dan beliau juga aktif sebagai pemerhati pelayanan antar generasi. Selama kita mendengarkan sesi, Bapak Ibu dapat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditujukan kepada Bapak Beta. Dan Bapak Ibu dapat menuliskannya melalui kolom chat yang akan ditujukan kepada admin kami. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, saya undang Bapak Beta Sandi Tenggara untuk menyampaikan ringkasan materi. Kepada Bapak Beta, saya persilahkan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi untuk setiap orang tua. Selamat pagi untuk Miss, Mister, Bapak Ibu guru ya. Baik itu sudah menikah atau belum menikah, saudari atau saudara. Saya pikir saya tidak membuat ringkasan yang bagaimana. Mungkin saya akan lebih berfokus pada proses apa yang mungkin Bapak Ibu mendengarkan selama berapa menit ini, mungkin sekitar 20 menit, 23 menit ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang ingin saya sampaikan begini. Saya ingin memastikan Ibu Eliana Setiawan, istri saya sudah hadir, mungkin juga bisa dibantu untuk spotlight ya. Idenya begini, proses afirmasi adalah sebuah proses yang sangat penting. Yang menarik ini jarang dilakukan karena budaya kita, karena budaya timur ini lain dengan budaya barat secara kultural ya, dan ini menjadi proses yang sulit. Makanya tidak heran 70% itu bersifat koreksi daripada afirmasi. Tidak mudah. Nah, Bapak Ibu, proses ini ternyata setelah saya menyelidiki, ini pengaruhnya bukan hanya masalah masa kecil kita, ini akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita ke depan. Saya melihat bertemu dengan para pemimpin, baik itu pemimpin mungkin di area katakan bisnis, profesional, atau mungkin di proses pendeta, penatua, gembala, atau di area lainnya. Saya melihat ada beberapa proses kehidupannya menurut saya tidak stabil, tidak balance, tidak seimbang karena proses masa kecil mereka tidak mengalami proses afirmasi. Begitu apa ya? Begitu mengerikan dampak dari proses afirmasi. Nah, yang menjadi masalahnya kita tidak bisa mengukur, artinya tidak bisa. Kenapa? Seseorang mengalami tidak bisa dibandingkan. Nah, justru orang yang menyadari proses ini adalah yang bisa mengukur. Misalnya saya mengukur, saya tidak bisa mengukur dengan orang lain. Saya mengukur dengan diri saya sendiri. Kalau saya dulu diafirmasi dan tidak, apa bedanya? Nah, kira-kira begitu. Nah, saya ingin mengingatkan proses ini penting. Saya akan membuka ruang tanya jawab saja, mungkin akan lebih menolong proses apa yang kita sedang belajar mengafirmasi potensi. Saya silakan ke Mr. Chris kalau ada pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Beta Sandi Tenggara dan Ibu Eliana. Tadi di dalam prinsip yang dibagikan oleh Bapak Beta dalam klip video tadi sudah sangat jelas bagaimana kita mengafirmasi putra-putri kita di rumah. Sebab afirmasi penting sekali karena anak-anak kita nanti akan dapat meningkatkan potensinya, dapat membangun rasa percaya diri, dan juga ada salah satu yang memang sangat penting kita ingat bahwa afirmasi potensi bukan memang satu jaminan kesuksesan yang instan atau pengganti kerja keras, namun
dengan membangun fondasi mental yang kuat di anak-anak kita, rasa percaya diri yang tinggi, maka anak-anak kita juga akan memiliki landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan, bahkan dapat meraih potensi penuh mereka. Nah, pada kesempatan ini, Pak Beta dan Ibu Eliana, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk selama kita tadi mengikuti Zoom ini, dan kami akan langsung saja membacakan pertanyaan yang pertama. Silakan. Ya. Saya akan bacakan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam kolom chat kami. Sebagai orang tua, kami belum terlalu paham bagaimana melihat potensi apa yang ada di dalam diri anak kami. Agar tidak salah dalam memotivasi dan mendorong anak kami kepada kursus atau kegiatan tertentu, apa cara mudah untuk menghindari hal ini? Baik, ini kesempatan untuk Bapak Beta ataupun Ibu Liana menjawab pertanyaan yang pertama yang sudah masuk ke dalam chat room kami. Silakan. Oke, makasih Bu. Ya, saya coba menjawab pertanyaan bagaimana kita melihat potensi anak kita, ya. Sebenarnya bisa kita lakukan sejak anak kita kecil ya, Bapak Ibu. Coba kita amati anak-anak kita ya. Hal apa sih yang mereka sukai, yang mereka senang lakukan, dan kegiatan apa atau hal apa yang mereka bisa kerjakan dengan cepat dan baik gitu ya. Jadi ada hal-hal yang pasti mereka lebih mahir atau terampil dalam hal itu. Nah, kemudian tentu saja kita memang perlu memperkenalkan sebanyak mungkin jenis kegiatan kepada anak kita atau kegemaran ya. Jadi memang harus mengizinkan mereka mencoba berbagai hal yang berbeda. Ya, bisa salah satunya mencoba kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi kalau mereka mau coba ekskul yang berbeda tahun ajaran ini dengan tahun ajaran depan ya nggak apa-apa. Karena itu kesempatan untuk mereka tahu kan. Kalau nggak coba kan nggak tahu ya Bapak Ibu. Ya memang kalau untuk masuk kursus untuk kita yang mungkin dananya terbatas kan pasti berpikir ya. Karena ini saya dulu pernah berpikir juga. Kalau saya udah masukin satu kursus, terus nanti dia nggak suka, ya sayang dong uangnya gitu ya. Tapi memang satu sisi nggak apa-apa ya. Bapak Ibu bukan sebuah pemborosan, tapi ketika kita sudah coba, paling nggak anak kita juga sudah mencoba melakukan kegiatan itu, ternyata memang itu bukan bakat minatnya, tidak apa-apa. Ya saya ingat anak saya kita masukkan khusus menggambar waktu kecil, ya ada yang suka, ada yang enggak, kedua anak itu ya nggak bisa dipaksa. Nah, kalau kita sudah lihat apa yang menjadi sepertinya kemampuan alami mereka ya, oh anak saya ini suka menggambar, oh anak saya ini demen nyanyi gitu ya. Ya kita bisa arahkan untuk mereka masuk kursus atau les yang bisa mengasah bakat mereka. Artinya kita perlu mempertemukan mereka ya, mencari guru-guru, orang-orang yang memang mahir dalam bidang hal itu supaya bakat mereka makin berkembang. Ya, tentu juga kita perlu menyediakan ya, mendukung dengan sarana yang bisa menolong mereka mengembangkan bakat. Contoh, dia demen menggambar ya, tentu kan butuh krayon, mungkin nanti dia mau cat air ya, cat minyak, apapun ya, itu kan memang sebuah fasilitas yang perlu. Kira-kira itu, Miss, mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih. Mungkin Bapak Beta mau menambahkan, silakan Pak. Saya menambahkan sesuai yang saya sampaikan 5 afirmasi yang harus dikerjakan pada anak ya. Jadi ada 5 afirmasi. Yang pertama Bapak Ibu bisa kembali lagi mengingatkan 0 sampai 5 itu kan pengaruh mama, 6, 12. Tadi saya ulang. Jadi Bapak Ibu disitu adakan pengamatan seperti Bu Eliana sampaikan. Nah, itu salah satu proses afirmasi. Ada lagi afirmasi yang berikutnya berbicara tentang yang tadi talenta dan keunikan. Bapak Ibu libatkan aja para psikolog. Kalau psikolog rasanya ya tidak mahal untuk investasi anak kita. Saya mungkin pihak sekolah bisa membantu. Atau Bapak Ibu bisa lakukan tentang keunikan hubungan sosial yang saya tadi katakan di Google ada ya. Jadi ada banyak proses. Nah, paling penting ini Bapak Ibu yang mesti dilakukan misalnya ke jenis kelamin. Jadi kita memastikan anak kita ini punya orientasi pria atau wanita yang jelas sesuai dengan
gendernya sesuai dengan. Jadi orientasinya mesti benar. Nah, disinilah menurut saya salah satu yang penting. Kalau tidak akan terjadi penyimpangan. Ya, jadi mengulang kembali ya. Saya kira tambahnya itu aja. Juliana jelas sudah menerangkan. Silakan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Beta. Berarti saya sedikit mengambil suatu kesimpulan bahwa pengamatan memang dari usia sejak dini ya harus dilakukan dan diberikan kesempatan untuk mereka berkembang sesuai dengan potensi mereka, dan kalau sudah ketemu potensinya maka diarahkan agar lebih tajam. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu untuk pertanyaan yang kedua. Saya akan bacakan pertanyaan yang kedua. Jika di dalam rumah tangga, kadang suami tidak terlalu peduli terhadap bakat dan potensi anak. Kadang sebagai istri, saya lebih cerewet untuk mencari kegiatan-kegiatan yang baik untuk anak. Nah, ini bagaimana mendorong suami agar lebih ambil peranannya? Salahkah kalau saya sebagai istri saja yang berperan? Bagaimana nih Pak? Silakan. Nah, yang istri dulu yang menjawab lah. Karena yang aktif istri biasanya kan, Bu Elena. Peran istri gimana nih? Ya, pertama tentunya kita sebagai istri perlu melibatkan suami ya, ibu-ibu. Khususnya karena kita sudah tahu afirmasi potensi itu perlu dilakukan oleh ayah. Bukan tidak ada dampaknya jika kita ibu yang melakukan, tetapi akan lebih maksimal ketika ayah berperan. Jadi saran saya, ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti ini bisa melibatkan suami untuk berdiskusi ya. Mungkin kita yang ajak, yang ceritakan, Pak, anak kita nih begini, gimana kalau kita mau lakukan kegiatan ini, menurut Papa gimana gitu ya. Jadi secara nggak langsung kan suami akan terlibat juga. Jadi intinya, mari ibu-ibu kita semaksimal mungkin ya mendorong suami memang melakukan perannya. Memang itu membutuhkan usaha lebih besar. Kita udah terbiasa ya, khususnya ibu-ibu di Indonesia ini melakukan pengibuan dan juga pembapaan. Oh, suami saya nggak berfungsi, ya udah saya kerjain. Ya, tapi nggak bisa dibiarkan gitu ya ibu-ibu. Nanti kita akan mencetak tanpa sadar, mencetak anak-anak yang fatherlessness juga. Karena fatherlessness itu bukan hanya nggak punya ayah, artinya ayahnya meninggal atau bercerai, tapi ayahnya ada tapi nggak berfungsi gitu, nggak terlibat. Jadi fungsi ayah tidak boleh hanya dipersempit hanya bagian mencari nafkah saja, atau hanya bagian pendisiplinan aja, nggak bisa. Tapi dia harus dilibatkan. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ketika anak diafirmasi oleh ayahnya itu akan sangat berkesan buat dia. Ya, dibandingkan dengan hanya ibunya yang mengafirmasi ya, seperti ada sesuatu yang spesial buat mereka. Itu sih mungkin Pak Beta mau tambahkan dari sisi suami. Oke, terima kasih untuk curhatan Ibu Eliana ya, dan curhatan ibu-ibu. Nah, gini Bapak Ibu, memang ini problemnya itu pria, makanya sebenarnya judulnya training The Word is a Father, bukan The Word is a Mother. Jadi memang survei di gereja-gereja wanita ini lebih rohani. Gereja yang banyak wanitanya itu rohani, ada orang mengatakan demikian. Tapi gereja yang prianya juga terlibat banyak, gereja itu menjadi kuat. Ini menarik di pernyataan ini. Nah, Bapak Ibu, memang ini problem pria. Makanya kalau di sini ada pria-pria, bapak-bapak yang hadir, saya ancam jempol 2, kalau boleh jempol kaki saya angkat juga jadi 4. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Ibu Nana mengajak diskusi. Yang kedua nanti ada training 6-8. Saya berharap ibu-ibu menjadi provokator yang aktif untuk mengajak 6-8. Waktunya masih lama, ajak mereka cuti. Ya, bila perlu ada hal-hal yang urgent, hal yang bisa kita batalkan, kita batalkan. Kenapa Bapak Ibu? Ini akan membawa surga atau neraka memang. Memang itu betul. Bapak Ibu, saya kalau boleh mengulang 43 tahun menjadi orang percaya, salah satu yang saya ulang adalah tentang keluarga. Ada banyak kelemahan, ada banyak kebodohan. Kalau saya bicara begini, Bu Eliana mengerti betul perkataan saya. Ada hal-hal yang saya rasa tidak maksimal. Kalau 1-10 mungkin saya melakukan hanya sampai 8, padahal bisa sampai 10. Jadi kalau saya sarankan proses ini adalah
Karena saya tahu yang hadir banyak ibu-ibu, selain Bapak Ibu tadi diskusi, mendoakan, ajak, timbulkan atau simulasikan. Caranya bagaimana? Salah satunya, Bapak Ibu kan ini direcord, Bapak Ibu suruh nonton. Ada podcast setiap hari 6 menit, suruh mereka mendengarkan. Bapak Ibu bisa pilih proses ayah misalnya. Itu ada kopi yang sudah dipilih 40 minggu, bisa diperas untuk yang pria-pria. Bapak Ibu bisa pilih. Untuk mendengarkan hanya 5-6 menit, bisa memberikan insight. Saya tahu kalau ini terjadi perubahan di pria-pria, mungkin masalah bukan hanya pribadi, keluarga, komunitas, bahkan bangsa ini menjadi akan lebih ringan. Saya pernah lihat atau pernah mendengar ada berita, tapi mesti cek. Ini yang justru orang Kristen, non-Kristen yang memberikan, bahwa fatherless, kekurangan ketidakberfungsian ayah atau ketidakan ayah di dalam sebuah keluarga, Indonesia cukup besar. Ada yang berkata 3 atau nomor 4 atau nomor 5. Ya, saya tidak tahu data ini betul atau tidak, tapi saya melihat proses ini, saya bisa melihat di gereja, banyakan yang aktif, banyakan ibu-ibu. Ya, jadi ini sebuah tantangan. Karena itulah kami di Tulas-Tulas Bangsa mengambil tema tentang kingdom parenting atau the world needs a father, atau dunia membutuhkan bapak. Itu Bu Kristina. Jadi ibu-ibu minta maaf untuk kondisi ini, doakan kami pria-pria, dorong kami ya. Tapi Bapak Ibu jangan dicerewetin. Pria yang paling nggak suka dicerewet. Didoakan, didorong, ajak diskusi. Amin. Terus Amin. kalau Bapak Ibu butuh seminar khusus pria, beritahu Pak Pita, saya ada 10 pria mau belajar, beritahu kami akan layani. Ya, ada sesi khusus kita bisa buka. Amin. Puji Tuhan. Amin. Thank you Pak Beta. Jadi ayah dan ibu bersama-sama ya untuk melakukan afirmasi pada putra-putrinya. Jangan dibiarkan ibunya sendiri. Oke, kita akan lanjut untuk pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, saya masih bergumul dengan anak saya. Anak saya yang pertama atau perempuan susah dinasehatin. Jadi kalau dinasehatin cara baik agak menunjak. Kalau diomelin cara agak keras, dia bisa balik ngomong sampai saya jadi yang terintimidasi. Dia bisa ngomong, emang mami malu punya anak kayak aku dengan prestasi aku. Emang aku nggak worth di mata mami. Saya langsung bingung berkata apa kalau ngadepin anak saya itu. One day dia ngomong ke saya, kalau dia nggak mau menikah apalagi punya anak. Oh, udah jauh nih. Dia tahu bakal repot kalau punya anak kalau lebih parah dari dia. Apa yang mesti saya lakukan, Pak, Bu? Wow, baik Bapak Peta dan Ibu Elena. Ini sangat-sangat mendesak bagi ibu ini untuk segera dijawab. Silakan. Ibu Elena mungkin perlu menjawab Ibu Elena. Karena Lisbeth pernah berkata seperti model begitu. Nanti saya akan berikan beberapa isu lain. Siapa Elena? Atau saya menjawab dulu? Ini Pak, ya Bapak Beta dulu deh. Oke, gini Bapak Ibu. Saya mesti lihat akarnya ya. Kenapa anak kita punya pikiran demikian? Nah, ini masih penting dulu. Jadi ini adalah istilahnya apa? Implisitnya apa? Eksplisitnya dia nggak mau menikah. Dia merasa tidak dihargai. Nah, saya tidak menuduh ibu-ibu. Saya kan nggak tahu nggak tahu siapa situasi di rumah di sana. Tapi biasanya situasi di rumah mencerminkan kondisi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu kalau saya ngomong begini bukan berarti anak kami tidak ada keluhan ya. Oh jauh lah, pasti ada keluhan, ada proses, ada diskusi, ada kelemahan di kami. Nah, yang mesti dipikirkan adalah sekarang apa yang menyebabkan anak ini demikian. Ya, bisa juga faktor di keluarga, ketidakharmonisan mungkin ya, proses. Ini mesti cari akarnya dulu apa. Bisa juga komunikasi, bisa juga mungkin proses afirmasi ini sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah menemukan akarnya, saran saya, nah saya nggak tahu anak ini di usia berapa. Oke, kalau anak ini di usia, saya rasanya biasanya anak remaja. Betul ya, rasanya Ini remaja ya Pak Beta ini kan? SMP SMA ya. Ya, remaja. BBB SMP Betul. SMA. SMP SMA ya. Ya, jadi wala remaja Bapak Ibu saya sarankan adalah didiskusikan, diomongkan, diberitahu. Tapi kalau sudah deadlock nggak bisa ngomong, butuh satu komunitas yaitu peer group-nya, temannya. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa melihat proses pertemanannya.
minta bantuan. Dalam konteks ini di sekolah ada peer group. Kalau Bapak Ibu percaya dengan gurunya, informasikan prosesnya apa. Ya, ini karena peer group-nya. Tentunya Bapak Ibu, kita ini orang rohani mesti mendoakan. Saya setuju, tapi saya percaya dengan orang air labur dari doa saya nggak bahas di sini. Doa, berpuasa, minta Tuhan berubah, saya setuju. Tapi ada usahanya, ada effortnya untuk Bapak Ibu minta bantuan di kelompoknya. Melibatkan proses kelompoknya ini penting. Kalau Bapak Ibu mau, memang dia memang merasa ada proses itu, karena ini hasil nasihatnya mulai teman saya. Atau Bapak Ibu lihat siapa yang menjadi mentor atau pembinanya. Konteks di Sekolah Tunas Bangsa, kenapa 13 sampai 18 ada peer group, saya sudah katakan, kita haruskan, karena di situ ada teman atau pemimpin kelompoknya. Betul, Bu Kristina ya? Di Cikarang atau di mana aja itu ada. Oke? Jadi pastikan temannya. Di situ Bapak Ibu mereka punya pertemanan, berinteraksi, nasihat melalui temannya. Ya. Nah, di sini di Tunas Bangsa lagi melakukan proses ini. Makanya Bapak Ibu perlu doakan. Ya, proses bagaimana melibatkan peer group-nya. Nah, mentornya. Kalau itu dalam konteks gereja, Bapak Ibu tahu dia ada pembinanya, diskusikan dengan mereka. Minta bantuan. Saya ingat salah satu pembicara namanya Pak Julianto Simanjuntak berkata, saya ingat kata-katanya bagus, didik anak butuh satu kampung. Nah, kampungnya kita bangun lah. Karena ini usia 13-18. Bapak Ibu, itu yang saya bisa berikan nasihat. Pertama, ajak ngomong pribadi, effort kita. Kemudian, libatkan komunitasnya, libatkan sekolah, libatkan guru, peer group-nya, gereja dilibatkan. Dan Bapak Ibu, yang paling penting, pastikan kita ada waktu buat mereka. Ayah, ibu, bila perlu bertiga. Anak itu dengan kita. Mungkin Bu Ena mau tambahkan dari sisi wanita. Ya, Bu Kristina, ini kita asumsikan pertanyaan dari pihak Ibu ya. Iya. Ya. Iya, Bu. Jadi mungkin Ibu, pertanyaannya begini, Ibu yang bertanya. Sekarang yang Ibu anggap sebagai masalah yang mana dulu? Apakah komunikasinya waktu Ibu menasihati dengan responnya, atau pernyataan dia soal dia tidak mau menikah? Ya. Jadi itu ada banyak hal. Nah, kalau saya menyarankan Ibu adalah berfokus pertama ini soal komunikasi dengan anak Ibu. Kenapa? Untuk masalah yang akan datang, memang pada masa remaja kan mereka mulai mencari identitas diri. Mereka mulai memikirkan kan, oh nanti mau kerja apa, nanti kira-kira mau menikah apa enggak. Mereka mulai berpikir seperti itu. Ya. Tapi nggak usah dibantah atau disanggah sekarang karena itu proses masih panjang. Mereka masih akan bisa mengalami perubahan ya. Dulu pun saya juga ketika melihat orang tua saya sering ribut, saya juga berpikir ngapain saya menikah kalau nanti menikah hanya untuk berantem setiap hari gitu ya. Tapi kan ternyata dalam proses Tuhan bisa memulihkan, saya bisa dapat figur pembina-pembina saya yang saya lihat kehidupan pernikahannya loh kok ternyata harmonis, kok beda dengan orang tua saya, sehingga akhirnya saya tidak jadi melakukan apa yang saya katakan itu ya. Nah, jadi itu proses masih panjang. Nah, untuk yang komunikasi, Ibu, kan ada pernyataan dia ya tadi yang mungkin perlu membuat Ibu untuk mengevaluasi diri. Apakah yang dia katakan, apakah saya ini nggak berharga dengan prestasi saya seperti ini? Apakah malu punya anak seperti saya? Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dia butuh rasa aman, rasa diterima apa adanya. Nah, apakah itu sudah dia dapatkan dari ibu dan dari ayah ya, dari orang tuanya bahwa apapun keadaannya, ya saya nggak tahu prestasinya itu artinya prestasi yang banyak atau sedikit, saya nggak tahu ya. Tapi kalau emang malu punya anak seperti saya, kira-kira kayaknya mungkin kurang ya prestasinya. Nah, ibu harus jawab apakah ibu malu dan ya secara jujur kalau memang sempat ibu merasa malu ya kita sama-sama bertobat ya ibu-ibu. Sebagai orang tua ya kita harus belajar katakan apapun keadaanmu kita terima ya, kita nggak lagi bandingkan dia, nggak tuntut ya. Mungkin ini buat kami ini proses yang kami lakukan terus ketika mungkin melihat anak kami yang kebutuhan khusus ya pasti nggak bisa dibandingkan prestasinya dengan teman-teman yang lain yang normal kan. Tapi dia tahu kita menerima dia, kita nggak pernah bandingkan dia. Itu ya Ibu untuk penerimaan pertama. Kedua,
komunikasi. Ya memang karena ini masa remaja, pasti meletup-letup ya. Nah, perlu diajak berdiskusi, adaannya bicara hati ke hati lah ya. Hati ke hati, ambil waktu yang rileks, yang bukan saat konflik. Ya mungkin diajak apa yang dia suka, mungkin keluar jalan-jalan berduaan ya. Mungkin ngopi-ngopi bareng atau gimana gitu, dia sukanya apa. Ya bisa bicara hati ke hati. Yang saya alami dengan anak perempuan saya waktu masa pandemi itu masa paling indah karena setiap malam kita bisa ngobrol di kamarnya. Ya karena kan dia udah selesai SMA, punya banyak waktu dan ada di rumah. Sebelumnya kan sibuk sekali dengan tugas-tugasnya. Nah, jadi di situ kita bisa tukar pikiran. Jadi kalaupun dia masih punya prinsip-prinsip yang salah, ya kita tidak langsung bantah. Oh, nggak bisa begitu, kamu harus begini. Misalnya anak saya bilang, nanti aku nggak mau punya anak, kayaknya sakit banget kalau melahirkan gitu ya, kayaknya susah banget. Ya nggak usah dipikirin sekarang deh, kan masih jauh ya. Nanti kan secara proses ketika makin meningkat, kematangannya dalam berbagai aspek akan jadi siap ya, nggak usah ditakutin dari sekarang. Ya, kira-kira itu sih Bu Christina, semoga bisa menjawab kegundahan Ibu ini. Ya, kalau saya mendengarnya sangat-sangat tepat ya jawabannya. Saya mau menyampaikan juga Bapak Ibu sebagai orang tua juga teman-teman, ini akhir dari tahun ajaran kita melakukan MKSS atau wajib belajar atau WBB ya. Waktu belajar bersama. Waktu belajar bersama kita ditemani langsung dengan Ketua Yayasan kita Bapak Beta bersama dengan Ibu. Jadi ini sangat berbeda Pak Beta. Biasanya ada penjelasan lagi, tapi tadi Bapak langsung tanya jawab. Karena memang ini yang sangat dibutuhkan, pertanyaan-pertanyaan ini sudah banyak banget ke admin kita, semoga bisa dijawab hari ini, karena waktu kita memang berjalan terus. Nanti kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ada berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan, Bu Christina? Ada berapa pertanyaan? Banyak banget, Pak. Nanti admin akan buka satu persatu. Kalau Oke, saya akan jawab cepat. Dipersingkat aja, ya, dipersingkat aja. Baik. Tapi sebelumnya saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu di chat room kita, nanti akan disampaikan untuk link absensi. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensinya, tetapi jangan beranjak dulu dari Zoom ini. Karena kita akan mendengar lagi penjelasan dari Pak Beta dan Ibu Eliana dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan berikut ini. Kita akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Ya, apakah afirmasi jenis kelamin lebih penting pada laki-laki daripada perempuan? Silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Oke, saya aja ya Pak Beta. Pak Beta. Ya, silakan ya. Ibu. Ya, saya nggak tahu Bu Christina, kalau misalnya admin bisa mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan sejenis itu mungkin baik ya. Jadi yang kaitan dengan apa? Misalnya ini afirmasi gender ya. Ya, Bapak Ibu, afirmasi gender ini tentu sama pentingnya baik bagi pria maupun bagi wanita ya. Jadi ya kedua-duanya membutuhkan, karena bagaimana mereka memandang diri mereka punya keyakinan, oh ya aku ini wanita atau aku ini pria. Tentu identitas gender ya, afirmasi identitas gender. Identitas gender yang sehat tentu yang selaras atau sesuai dengan jenis kelamin mereka. Tapi kan bisa terjadi orang yang misalnya jenis kelamin pria tapi dia nggak merasa dirinya pria gitu ya, kan berarti identitas gendernya bermasalah. Atau yang wanita tidak merasa yakin bahwa dia ini wanita. Ya karena itu afirmasi identitas gender itu sangat penting dimulai dari sejak kecil ya. Ada berapa tulisan menyebutkan 0 sampai 4 tahun itu sangat penting. Ya bagaimana kita perlakukan dia sesuai dengan jenis kelaminnya, namanya, mainannya, model rambutnya misalnya kan. Kita juga beri afirmasi maskulinitas untuk pria, feminitas untuk wanitanya, ya. Jadi sangat penting dari sejak kecil diberikan. Itu Bu Christina. Baik, karena pertanyaannya banyak, kita langsung ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Silakan. Ya. Saya akan bacakan lagi. Kalau pihak psikolognya yang salah melihat tes dan bakat anak kita dan ngotot bilang anak kita cocok masuk jurusan yang salah,
sedangkan itu pihak psikolog yang ditunjuk pihak sekolah. Bagaimana menyikapinya? Oke, Bapak Ibu, ingat yang mengerti anak kita adalah kita. Oke ya, ini penting. Ini rule of the game-nya dulu. Jadi anak kita itu titipan atau warisan Tuhan untuk kita yang nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Suami istri menikah itu sempurna. Nah, anak itu warisan. Mazmur 127. Nah, kita mesti tahu. Di dalam prosesi kita mengenal anak kita. Nah, di dalam kalau ada terjadi perbedaan psikolog, di sekolah ngasih ya, betul ya. Bapak Ibu, ada yang namanya second opinion. Nah, sakit aja ada second opinion, Bu Lisna ya, Bu Elena ya. Nah, dikonfirmasi, tanya ke psikolog lainnya, tanya ada tesnya kan ada banyak ya, MBTI bisa, DSC bisa. Nah, setahu saya, pengalaman kami dengan anak kami, biasanya itu akan selaras. Nah, kalau ada 3 yang selaras, 1 tidak selaras, 1 bisa di-drop. Makanya butuh konfirmasi, ada beberapa yang kita bisa lihat. Ada beberapa MBTI, DSC, tes bakat minat. Nah, dari situ kita bisa lihat. Tadi saya sudah katakan berbayar, tidak berbayar. Tapi Ibu sudah melakukan atau Bapak melakukan proses yang benar, melibatkan psikolog. Tapi psikolog bukan, dia kan spesialis, ya bisa salah. Apalagi kan kita tidak tahu latar belakang psikolognya. Pak, ini psikolog terkenal. Perlu second opinion. Kita bisa bandingkan. Mungkin Bu Yana mau tambah sesuatu? Setelah itu ya. Karena ada banyak pertanyaan ya. Cukup? Ya, bisa second opinion ke psikolog lain ya. Baik. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Boleh ditampilkan di layar. Bagaimana mengarahkan anak yang lebih memilih sekolah di bidang sains atau eksakta, namun sebagai orang tua kami melihat si anak di kesehariannya dan hasil tes bakatnya lebih menonjol dalam bidang sosial. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Elena, bisa dijawab. Eksak. Ya, Bapak Ibu, memang ini sebuah katakan dinamika ya ketika anak kita memilih jurusan. Ada yang tergantung, kita harus diskusi dengan anak kita apa sih motivasi dia milih bidang sains atau eksak tersebut. Sementara kita melihat dia mungkin lebih menonjol dalam bidang sosial ya, kita harus gali apakah ikut-ikutan teman atau dia merasa itu lebih keren ya atau apa. Juga mesti dikaitkan ya, ini masukan yang baik ketika kami waktu itu berdiskusi dengan anak kami. Salah satu rekan kami memberi masukan ke dia juga tentang apa? Tentang lapangan pekerjaan setelah kamu lulus dari bidang itu. Coba ketika kamu lulus dari bidang itu apa? Ya waktu itu dia ingin masuk biologi. Nanti masuk lagi soal rekayasa genetika dan sebagainya. Kalau di Indonesia apakah sudah memadai, sudah tersedia lapangan pekerjaannya gitu ya. Jadi harus dipikirkan panjang. Nah, tentu Bapak Ibu, ketika anak kita menjalani studi yang menjadi pilihan dia itu lebih besar, ya saya katakan tidak pasti, lebih besar kemungkinan dia akan melakukan dengan sungguh-sungguh karena itu pilihannya ya. Dibandingkan kita paksakan dia harus mengikuti pilihan kita. Jadi dia nanti belajar dengan terpaksa. Ya. Jadi itu saran saya ya Bu, kalau masih bisa berdiskusi, ya berdiskusi. Saya nggak tahu ini dia kelas berapa, karena waktu kami dengan putri kami itu diskusi kami cukup panjang ya, berapa tahun, dan itu masih bisa berubah-ubah ya. Tetapi akhirnya lewat proses yang kita lihat, yang dia alami, kemudian ada tes bakat minat, itu akhirnya bisa selaras dengan pilihan dia juga. Itu Bu Kristina. Kita lanjut ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang berikutnya. Saya akan bacakan. Bagaimana cara mengafirmasi anak berkebutuhan khusus? Kadangkala mereka kurang memahami jika kami orang tuanya sangat mengasihi dan peduli mengenai perkembangan dan masa depannya. Ya, Bapak Ibu, ini ada satu pertanyaan yang khusus. Bagaimana untuk menanganinya? Silakan Pak Beta dan Ibu Eliana. Ibu, saya akan jawab dari 2 sisi ya. Jadi Ibu Eliana silakan.
karena kami punya anak, mesti Ya Pak didefinisikan Beta dulu dulu anaknya aja apa. ya. Oke, saya Pak dulu. Beta dulu. Jadi ini memang lempar tanggung jawab. Biasa pria lempar tanggung jawab, ternyata wanita lebih pintar melempar tanggung jawab juga. Ya. Terima kasih, Mbak Lena. Oke, Bapak Ibu gini, anak kami kebutuhan khusus adik-adik autis ya. Jadi, nah saya tidak tahu anak ini apa. Tapi kalau anak ini adalah adik-adik autis dalam arti tidak severe, tidak artinya dia mengerti berkomunikasi. Ini proses yang memang perlu kita ingatkan. Misalnya dengan anak kami Besaliel, sejak kecil kami sudah mengafirmasi menemukan mission statement. Bu Christina foto dia dengan Nabel, dia kirim tentang mission statement, ternyata dia cerita. Artinya apa? Kami menceritakan, Bel, kamu memang adik-adik, kamu tuh spesial. Nah, ingat kata sekarang itu bukan dysfunction ya, tapi different ability. Bukan apa nih di istilahnya apa ya? Disability. Bukan WHO ya, UNESCO atau ya disability dulu, disability sekarang different ability, difabel ya, different ability. Jadi definisi sudah berubah tentang melihat anak. Jadi kita mesti mengingat anak kita tuh different ability, bukan disability. Satu, konsep ini masuk, gambar dan rupa Allah. Jadi saya ajak Apil mengingatkan proses dia, end goal-nya apa. Sebagai ayah, ayah itu kan lebih kepada kedepannya. Bel, kamu ini punya tujuan ini. Nah, yang berikutnya, kalau saya boleh mengulang hidup saya, yaitu saya akan memberi waktu untuk anak saya ketika 6 sampai 12. Keselamatan saya waktu itu, walaupun Bapak Ibu, saya dulu sering pergi ya, mungkin berapa lama Bu Elena? Saya tuh sebulan pergi bisa seminggu atau 10 hari ya Bu Elena, seminggu ya. 1 bulan. Jadi Enggak, dalam saya sebulan ya bisa seminggu lah. seminggu ya. Jadi saya membuat banyak kesalahan. Walaupun saya keluar kota, saya telepon khususnya. Nah, waktu anak saya ketahuan itu sekitar usia mungkin pasti loh dia punya proses itu adalah 6 tahun. Nah, kemudian ketahuannya mungkin pokoknya 6 tahun kami tahu pasti ada situasi kebutuhan khusus. Nah, kelihatannya saya tidak maksimal di proses itu. Kalau saya boleh mengulang, ya, karena ayah punya waktu 1 hari itu 30 sampai 45 menit. Nah, Bapak-bapak kalau dengerinnya punya semua, tapi khususnya anak different ability harusnya punya waktu. Nah, problemnya saya tidak bisa mengulang. Nah, hari ini saya terus melakukan prosesnya dengan Besaliel menemani, bahkan saya melibatkan dia di dalam konteks saya bekerja. Saya minta izin kantor, saya minta izin untungnya saya kerja di yayasan ada yang di kerohanian dan pendidikan, jadi punya prosesnya. Dan saya minta bantuan orang-orang tertentu ya, mengafirmasi. Ingat usianya dia berapa? Dia sekarang usia 26 tahun. Jadi sebenarnya sudah, tapi secara 23 tahun, secara proses dia masih muda, secara usia umurnya, Kognitif. usia fisiknya ya. Emosinya lebih muda lagi ya. Fisiknya 23 tapi emosinya, mentalnya dan sebagainya. Ini sebuah proses. Jadi saya memberikan waktu. Kata kunci waktu berkomunikasi, ngobrol ya. Bapak Ibu, anak saya ini sekarang kalau saya di rumah dia ngikutin saya kemana aja saya pergi, ke WC pun tidak perlu diikutin. Nah, berarti saya mesti hati-hati ngobrol, cerita ya. Tapi kadang-kadang dia berkata, "Papi, saya bosan sama papi ya." Oh, gitu tadi ya kadang. Nah, ini emosinya akan terkuras sekali. Khususnya sampai usia 26 tahun ini saya ketemu psikiater, ada 2-3 psikiater saya ketemu psikolog, saya minta bantuan. Bapak Ibu, jangan malu. Ingat, identitas kita bukan karena anak kita. Dan ini bukan karena dosa kita. Ya, jadi saya ingatkan, nggak boleh. Tadi ada juga jawaban, Pak Beta ada sekolah kebutuhan khusus nggak nanti di Jakarta? Jawabannya sedang kami pikirkan. Ada jawaban tadi situ ya. Jadi ini khusus untuk kebutuhan khusus karena kami punya senasib dan sependeritaan. Bu Ena silakan tambahkan, nanti saya akan back lagi kalau perlu saya tambahkan. Ya, bagaimana mengafirmasi mereka supaya mereka tahu dikasih. Ya memang balik lagi ya, kita nggak tahu kondisi anak Bapak Ibu ini bisa diajak komunikasi atau tidak. Tapi kalaupun tidak bisa diajak komunikasi verbal, kita kan bisa ungkapkan dengan ekspresi kita ya, dengan pelukan, ya dengan tepuk-tepuk di bahunya, dengan kita kasih jempol ya, dengan hal-hal yang kita ulang terus-menerus sehingga dia tahu, oh saat kita lakukan itu kita sedang
menunjukkan kita mengasihi dia, kita bangga dengan dia. Tapi juga harus dipahami gini, Bapak Ibu, kalaupun mereka akan mengulang-ulang, itu juga hal yang harus dipahami. Jadi ada saatnya kita sudah berkata-kata, ya besok dia tanya lagi hal yang sama. Ya kita jawab lagi. Ya misalnya dia mungkin tanya lagi, saya ini disayang nggak sih? Ya kita jawab lagi, saya disayang, gitu ya. Misalnya kalau anak kami ini dia suka sekali kalau misalnya sesudah konflik itu minta dipeluk. Atau kalau dia udah habis bikin sesuatu yang menyakiti hati kita, dia habis ngeyel gitu, melawan, boleh peluk nggak Mi? Atau aku peluk dong Mi. Ya udah kita peluk gitu ya. Jadi ketika dipeluk itu dia merasa aman gitu ya, bahwa oh dia bukan hanya dia tahu dia sudah dimaafkan dan diterima lagi. Jadi meskipun kita secara verbal udah berkata ya kita udah maafkan, tapi dia tetap minta dipeluk, ya udah kita peluk lagi. Jadi memang harus mencari ya Bu Christina sesuai dengan apa nih kebutuhan khususnya dan tingkat dia berkomunikasinya, tingkat dia memahaminya. Baik. Dan satu lagi tadi saya menggarisbawahi apa kata Pak Beta, bahwa kita menerima dan tidak malu. Ya. Bukan karena dosa, bukan karena apa ya, Wah. Jadi ini terharu saya Pak mendengarnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir ternyata Pak Beta dan Ibu Eliana ya, karena waktu jua yang membatasi kita. Kita akan lihat lagi pertanyaan yang berikutnya. Selamat siang, anak-anak saya maunya banyak. Bentar renang, bentar pingpong, bentar gitar, bentar nge-gym. Saya berusaha support sepenuhnya. Mau gitar tak suruh les Purwacaraka. Mereka nggak mau. Untuk sport, waktu dipanggil pelatih, mereka bilang capek banget. Gampang menyerah gitu. Gimana caranya mengafirmasi mereka ya? Silakan Pak Beta atau Ibu Eliana. Oke, kami punya anak dengan special need. Yang satunya normal. Jadi saya masih ingat kita masih belajar fokus satu dulu aja. Jadi kalau bicara banyak, ya itu kan anak-anak usianya remaja butuh identitas, kaitan dengan identitas ya. Jadi ya sesuatu yang normal aja Bapak Ibu. Kita jangan bagaimana. Cuma dulu kan kita nggak nyadari kita juga begitu gitu toh, ya toh? Banyak keinginan banyak. Nah, saya menyarankan satu fokus ya. Saya masih ingat Besaliang senang lari ya. Jadi dan itu adalah kebutuhan dia karena aktivitas dia. Saya masih ingat mengajar dia ogah. Bayangin anak autis ADHD suruh lari. Karena energinya banyak, tapi tidak mau lari. Jadi lari satu lapangan berhenti. Capek pi, gini pi. Wah, saya masih ingat. Nah dulu saya koreksi. Kamu tuh mesti lari. Malah dia marah gitu. Tambah kita nanti konflik, bisa-bisa tantrum ya. Jadi saya nggak tahu Ibu Elena usia berapa ya Abel tuh lari ya? 12 kali ya? Ya, agak terlambat SMP. SMP ya? Ya, SMP kelas 1. Ya, jadi rasanya kurang ya, kelas 6 ya. Itulah Bu Elena lebih tahu lebih detail ya. Jadi ajak lari. Saya masih ingat lari satu lapangan. Nah, waktu itu saya dapat pelajaran tentang afirmasi ini. Akhirnya saya ngomong, Bel, luar biasa, satu lapangan luar biasa, dahsyat. Walaupun dalam hati saya itu otak saya berkata, oh. Akhirnya saya menguatkan. Wah, luar biasa. 1,5 lebih baik dari kemarin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus ajaib. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan antara hati dan mulut kadang-kadang. Nah inilah saya sebut kita mesti benar. Otak kita, dia ini ciptaan Allah, dia gambar dan rupa Allah, dia luar biasa. Walaupun hari ini mata saya faktanya belum. Nah disinilah faktor saya berkata melihat yang positif dalam hidup dia. Itu yang saya kuatkan. Bel, kalau biasa. Capek. Bapak Ibu buat satu saat dia lari 10 menit, 30 menit, 40 menit, 1 jam. Dia lari konsisten setiap hari. Bapaknya jalan kaki dan berdoa dan melihat. Amin. Nah, tapi pertanyaan apakah sekarang ini usia mau 23 itu begitu? Tidak. Sekarang kembali lagi siklusnya. Males, hormonnya ya. Jadi ya saya mesti percaya bahwa saya mesti melatih dia. Nah, itu ABL ya.
Ada lagi Elizabeth. Elizabeth ini bakat musik ya, bakat drum, bakat sekali, musiknya bakat. Tapi tidak mau. Ya akhirnya dipaksa tidak mau. Tapi ingat Bapak Ibu, bakat dan minat mana yang lebih utama? Buat saya adalah minat. Nah, dia tidak mau ya udah. Tapi saya katakan, Elizabeth, ini tanggung jawabmu sama Tuhan loh ya. Nah, tapi kembali lagi Bapak Ibu, ketika kita berdialog, berkomunikasi, ngobrol, tidak judgmental, kita mengafirmasi, menguatkan, jauh anak kita akan bertumbuh. Saya mendengar dia sekarang, dia ada di luar kota, tepatnya di Kanada, di Vancouver, dia coba belajar. Saya nggak tahu, jadi dia ngedrum lagi, saya nggak tahu. Ya. Ya nggak tahu, tapi menarik. dia udah minta Apa yang kita investasikan, dikirimin lagi stick kirim drum sama sticknya. bukunya, Ya. sama buku drumnya. Ya. Nah, itu menarik ya. Kita nggak tahu. Bapak Ibu kan pernah lihat itu Got Talent, betul ya? Bukan debat-debat. Itu mungkin menurut saya dulu dia suruh latihan pada nggak mau, tiba-tiba itu muncul. Nah itu kayak di-trigger muncul. Percaya anak kita akan di-trigger oleh Allah, di-trigger oleh penciptanya. Kita kan titipan ya untuk menjadi maksimal. Mungkin Bu Elana mau tambahkan sesuatu. Oke, mungkin saya tambahkan dikit gini. Selain dia harus pilih aja yang mana dia mau fokus, mungkin perlu ada target-target ya Bapak Ibu. Nah, betul. Contoh, ketika anak kami Besalia tuh dia semangat latihan lari kalau ada lomba lari. Jadi dia makin semangat ikut, dia udah berapa kali ikut lomba lari, mulai dari 5 kilo ya. Jadi itu makin lama kan catatan waktunya meningkat, itu kan jadi membuat dia semangat. Dan pencapaian yang ya istilahnya pencapaian dia terbesar itu tahun lalu ikut Maybank Marathon 10 km ya. Dia finish 21 menit ya termasuk tengah-tengah. Ya dapat finisher medalian dan itu sesuatu yang kayaknya buat dia itu juga sangat membanggakan ya. Jadi dia punya koleksi finisher medalian yang dia dapat dari lomba lari. Jadi mungkin perlu mungkin saya tambahnya gini ya. Apa sih kontribusi kita orang tua mungkin dari mama? Ya memang apa harus sih nganter pengorbanannya? Ya mengantarkan dia lari, nemenin, kasih motivasi. Ya jujur ya Bapak Ibu, waktu dia ikut Maybank itu buat saya tuh berat karena apa? Suami lagi di Jakarta, itu jam 4 subuh itu sudah harus ada di lapangan. Udah ada di Gianyar, itu 10.000 orang ikut. Jadi kita berangkat jam 3 subuh. Masih ngantuk-ngantuk ya. Tapi kan itu karena dia semangat, dia mau ikut, ya kita coba ya. Ya itu. Mungkin saya tambahkannya gini Bu, saya terakhir. Kita mesti punya waktu, betul ya. Kita punya effort untuk proses ini. Kita gunakan semua fasilitas apapun untuk melakukan proses ini. Mungkin terakhirnya gitu Bu, ada tambahan? Ya, Bu Kristina, ini saya izin. Ini ada satu pertanyaan chat langsung ke direct ke saya, boleh dijawab apa enggak ya? Ya, boleh Bu, silakan. Oke, saya baca ya. Kalau anak lagi ribut dan ngadu ke orang tua, bagaimana cara menyelesaikan yang salah paham? Gimana? Jadi ini anaknya mungkin lebih dari satu ribut ngadu ke orang tua ya. Kalau biasa dulu kami lakukan ya kami panggil keduanya ya. Tapi kalau mereka mungkin masih panas didengerin satu-satu dulu ya. Bicara sama si A, udah selesai kita bicara dengan si B, kemudian keduanya dipanggil. Tapi mungkin yang penekanannya ini Bapak Ibu. Bukan soal siapa benar atau salah ya. Ya memang dulu kami awal-awal itu menekankan ya yang salah kan minta maaf. Tapi kadang-kadang si A salah, tapi si B pun berespon salah gitu. Jadi akhirnya kedua-duanya salah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memelihara hubungan baik itu ya. Bagaimana hidup berdamai atau saling mengasihi di antara sesama anggota keluarga. Itu yang perlu ditekankan ya. Kenapa harus kalau ada masalah itu diselesaikan? Ya karena kita mau ya balik lagi ya ke nilai keluarga. Karena bagi kami kan keluarga itu penting ya. Bagaimana kita tetap belajar hidup damai, hidup saling mengasihi dengan anggota keluarga ya. Kalau ada masalah ya diselesaikan. Bisa nggak saat itu yang satu belum mau? Ya bisa. Masih jengkel. Ya pernah kami alami, adiknya masih jengkel, diisengin kakaknya ya tunggu ya sampai dia reda. Ya sampai dia siap baru kita
bicara lagi. Sementara kakaknya ini maunya gini, kalau dia udah minta maaf tuh harus dimaafin saat itu juga gitu. Orang harus langsung balik lagi, ketawa-ketawa lagi dengan dia. Ya nggak bisa. Saya ajarin dia bahwa ya kamu habis menyakiti hati adikmu, ya dia masih marah. Tunggu sampai dia reda ya. Butuh waktu. Orang bisa perlu waktu ya untuk dia reda. Nanti baru berapa hari lagi nanti kamu bicara lagi. Minta maaf lagi. Kira-kira gitu, Bu. Semoga bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih Ibu Eliana dan juga Pak Beta yang menjadi narasumber kita pada hari ini dan sangat-sangat memberkati kami. Betapa pentingnya afirmasi potensi karena itu akan berdampak positif bagi perkembangan anak-anak kita dan juga pada pencapaian tujuan mereka. Perbanyak afirmasi daripada koreksi. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Beta dan Ibu Eliana untuk kesempatannya bersama-sama dengan kami di acara ini.